Oke, tanpa basa-basi lagi kita ke peserta ke-6. Ada Hibat Faurus Syahban dengan kata lomba ceramah dengan tema menjaga keutuhan puasa. Pada peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat panitia penyelenggara beserta jajarannya, yang terhormat dewan juri, hadirin sahabat gamis yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul menjaga keutuhan puasa. Hadirin yang saya muliakan, apa itu puasa? Arti puasa secara bahasa adalah menahan diri, dan secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang dapat membatalkannya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dan itu diwajibkan bagi muslim mukallaf balik, mampu dan berakal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal puasa saja, tapi ada aturan-aturan tertentu dan jelas syarat dan rukunnya. Syarat sah puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Syarat sah puasa salah satunya muslim balik suci dari haid dan nifas. Yang dapat membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut, seperti halnya makan, minum, hilang akal, murtad, dan lain-lain. Hadirin yang saya muliakan, kita harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, tidak mendapat apa-apa. Yang didapat hanyalah rasa lapar dan haus. Pak Ustadz, apa Ibat? Apakah berbohong dapat membatalkan puasa? Berbohong itu tidak membatalkan puasa, Ibat, tapi dapat menghancurkan puasa. Kenapa Pak Ustadz? Karena berbohong adalah bibit duit atau pokok angkanya dari semua syarat yang dapat membatalkan puasa. Berbohong, bergunjing, mengadu domba, dan lain-lain. Oh begitu ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sabda Rasulullah SAW, "Kum min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Banyak orang-orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Jadi apabila tidak terjaga dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, puasanya rugi. Puasanya sih lurus sampai maghrib, tapi kopong tak berisi. Yang untung dan yang senang adalah iblis laknatullah.
Kenapa? Karena dia sudah berhasil menggoda manusia. Tapi kalau puasanya terjaga, terpelihara dengan baik dari hal-hal yang dapat merusaknya, sepak terjang iblis sempit langkahnya untuk menggoda manusia, sehingga di dalam bulan Ramadan iblis merasa terpenjara. Walaupun begitu, si iblis terus mencari celah. Wah, ada titik lemah nih di manusia, yaitu berbohong. Berbohong adalah sifat orang munafik. Kerjaan orang munafik adalah berkhianat. Berarti berbohong pada saat sedang berpuasa telah berkhianat kepada tugas Allah Subhanahu wa taala dan kepada dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi, siapa yang berbohong pada saat sedang berpuasa telah berkhianat kepada tugas Allah Subhanahu wa taala dan kepada dirinya sendiri. Siap-siap aja terjun ke dasar neraka. Emang berbohong di waktu lain juga dilarang, karena itu adalah perbuatan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sih sah-sah aja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang didapat hanyalah dasar neraka. Betul apa betul? Betul. Hadirin yang saya muliakan, di dalam ibadah puasa dilipat gandakan semua pahala dan amalan-amalan lainnya. Apakah kita tidak ingin pahala yang berlipat ganda, kenikmatan yang berlipat ganda, dan keberkahan yang berlipat ganda? Mau tidak? Kalau saya sih mau, tapi ada syaratnya. Kita harus berpuasa sesuai syarat dan rukunnya beserta sunnah-sunnahnya. Dan yang tentunya kita harus menghindari dari hal-hal yang dapat merusak atau memusnahkan pahala puasa itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari hawa nafsu. Dikerjakan dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan untuk menjaga keabsahan dalam berpuasa, maka kita harus menghindari dari hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak puasa itu sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seladah di pinggir kali, burung camar di pohon loa. Yang salah dari kami, yang benar dari yang esa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Saya singkat panggilan Syaban yang ada di bulannya. Bagaimana kabar Syaban? Alhamdulillah baik. Bagus, alhamdulillah. Bu Bapak sehat? Alhamdulillah. Syaban, saya hanya mencatat dua. Kalau untuk panggung, oke lah. Kamu mental kamu sudah lumayan untuk anak usia. Tapi ada dua. Kamu sepertinya di sini masih kelihatan kamu itu seperti menghafal. Tadi Ustaz Imam Yudi bilang kalau seorang dai itu punya pemikiran pintar, pengalaman luas dan sebagainya. Tadi Ustaz Imam Yudi bilang kamu seperti masih menghafal. Mengakibat sahabat jangan seperti menghafal. Jadi hilang. Kalau memang teknik kamu menghafal, saya mau ceramah di kota ini. Kamu menghafal di suatu kitab yang kamu ambil lalu kamu jabarkan, kalau bisa teknik menghafalnya itu hilangin. Jadi seakan-akan kamu tuh ceramah benar-benar lihat kehidupan sehari-hari, teknik kehidupan sehari-hari. Kamu masih kelihatan teknik kamu menghafal, soalnya kamu tadi masih ada lupa, ya kan? Satu. Kedua, karakter kamu di panggung itu untuk seorang dai. Ada dua yang saya catat ini, karakter tenang atau karakter lupa, saya nggak tahu. Yang kelihatan kalau para dai itu biasanya ceramah itu udah menguasai panggung itu tenang enak banget kata-katanya. Jadi seakan-akan memancing orang untuk di gue, ada gitu. Gue buat lu buat gue.
gua butuh lu butuh gue. Gitu. Selama anak kamu masih ada dua nih. Apa kamu lupa? Jadi kamu agak tenang. Tenang kamu kan bisa ada dua juga. Tenang karena wah saya lupa hafalan saya soal serama, ya kan? Juga bisa tenang kamu memang kamu sengaja biar tenang di panggung. Bagaimana caranya kamu tenangin diri kamu berdayain diri kamu, kayak gitu, ya. Nah sekarang kamu hilangin tenang kamu supaya tidak gugup. Maksudnya hilangin tenang itu tenang di dalam karena kamu lupa. Ya, tenang kamu benar-benar setenang-tenangnya di panggung bahwa gue seorang dai, kayak gitu. Nah, teknik itu adanya di Ustadz Muhammad karena dia sudah di mana-mana tekniknya. Nanti biar dia yang memberikan untuk ucapan selanjutnya buat kamu ya. Ya, terima kasih sahabat. Baik, terima kasih sama baik. Ya, baik Hibat. Apa namanya? Waktu tanggal 13 2 minggu yang lalu catatan-catatan untuk kamu masih ada. Nah ini kamu masih terlalu asik sendiri, ya, masih terlalu asik. Kemudian kamu diibaratkan tadi seperti konsep pengajar. Kalau bisa tadi yang kalimat hal-hal yang membatalkan puasa ini cukup aja, cuma jangan kamu balik-balik lagi. Itu yang dijaga, yang ditanyakan itu menjaga apa tuh? Menjaga keutuhan puasa, itu yang ditanya. Ya, kolaborasi dengan yang tadi disampaikan oleh penceramah pertama, apakah berbohong itu dapat membatalkan puasa, itu kolaborasi. Nah yang sekarang yang ditanyakan adalah menjaga keutuhan puasa itu seperti apa. Banyak ya, berbuat maksiat, kemudian membuji orang dan lain sebagainya. Nah ini kamu harus mengemas begitu ya, mengemas satu persatu dari materi-materi yang kamu sudah kuasai. Kemudian ini kamu lurus aja nih, ya tektoknya kurang, kemudian materi hampir saja keluar ya dengan materi tentang keutuhan puasa itu sendiri. Nah, apa sih untuk bisa menjaga keutuhan puasa itu? Puasa itu kan ibadah yang tiada tandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya ketika kita berpuasa, nilai pahala puasa itu Allah yang akan memberikan. Nah ini bagaimana supaya kita bisa menjaga keutuhan puasa itu sendiri adanya dalam diri kita. Tadi kamu sudah bacakan hadis itu, kamin soimin ya raisau ya min syami ilal jubal athor. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak bisa tidak mendapatkan apa kecuali apa? Lapar dan haus saja. Nah itu kamu kembangkan sedikit itu. Ya, kembangkan sedikit itu. Nah, tantangan berikutnya untuk Hibat ya, mungkin saat ini kamu mengantongi indikator-indikator bahan ceramah. Tapi untuk kedepannya tidak seperti ini lagi. Dengan penceramah yang pertama tadi sama ya, diulas lagi. Ketika kamu masuk kemari, kamu ya belum tahu materi apa yang akan disuguhkan. Kalau kemarin mungkin kamu bebas lah, kamu bisa mengantongi ya materi tentang berbakti kepada orang tua, manfaat sabar dan sebagainya. Nah sekarang ketika nanti kamu ke depannya masuk ya, udah tidak ada lagi tantangan ini semakin berat ya, paham Ibarat? Ya tantangan semakin berat, artinya apa? Nah disitulah konsekuensi kamu untuk membuka-buka catatan, atau kamu bisa membuka YouTube penceramah-penceramah yang mungkin kamu jadikan andalan siapa. Artinya apa? Kamu lihat materi seperti ini. Nah nanti kamu akan tergambar, akan ada bayangan ketika nanti masuk ke ruang audisi ini, kemudian disuguhkan oleh panitia atau dewan juri, ada 5 amplop, kamu ambil. Ketika kamu buka, ternyata apa? Oh materinya singkat, amal terbaik. Nah kamu sudah punya gambaran amal terbaik apa aja, paham?